Ya, lama nih saya punya motor si Kymco GP125 tapi saya nggak pernah review. Nah ini saya lagi ngawal istri saya nih. Dia mau ke Depok, saya beda motor. Karena nanti Kymco-nya mau saya taruh di bengkel saya, Om. Nih kalau ditanya Kymco rasanya gimana ya nggak perlu dijelasin lah, itu motor enak. Cuman memang ini motor kecil Om, jadi nggak besar ini motor. Ini motor enak Om, halus, getarannya juga minim, remnya pakem, joknya keras ya. Kymco ini joknya keras, bagasinya lumayan luas. Tapi ini motor nggak besar. Orang mungkin kadang-kadang melihat Kymco GP125, dia pasti akan kepikiran Kymco Train SR yang besar itu loh. Ya lumayan besar sih kalau Train SR. Tapi ini nggak sebesar itu. Ini malah lebih mirip-mirip isi JR Om. Kymco isi JR. Cuman dia cc-nya 125 injeksi. Nah, buat Matic Kymco yang mungkin orang sini nggak tahu ya kalau Kymco itu buatan Taiwan. Padahal orang sini mungkin lebih tahunya Kymco itu Cina. Ini enggak, Kymco itu Taiwan. Ini fiturnya lengkap ya. Sudah ada RPM, videonya juga digital. Bensinnya masih di bawah jok. 125 cc injeksi. Yang mungkin nggak mungkin kurang familiar di masyarakat Indonesia banyak. Dia banyak ring 10 Om. Ring 10 ukuran 3,5. Itu mungkin kurang familiar lah di masyarakat kita. Masyarakat kita kan tahunya kan Matic ban 14 ya, atau mungkin 12. Kalau ring 10 itu ya memang Kymco dari dulu pakainya ring 10. Ada sih yang 12, ada juga 14. Yang 14 itu Free LX dulu pas sempat pakai 14. 12 dipakai di Libero 12, Free LX juga ada 12. Nah ini dia ring 10 Om. Ada plus minus sih. Minusnya itu kalau polisi tidur jalan jelek ya ring 10 agak kurang enak ya, mentok, gatruk. Tapi plusnya itu dia itu bantingannya enak sih Om kalau jalannya halus. Nyaman ya kalau buat beberapa orang ya. Jadi kalau saya pakai motor listrik Winplay, kan saya punya Winplay tuh, banyak ring 10. Itu karakternya jadi kayak bawa Vespa. Kalau si Kymco ini enggak, ya kayak normal bawa motor biasa gitu. Memang kestabilannya beda sih kalau Kymco. Jadi saya bingung juga mau suruh nge-review GP review Om. Jadi GP saya ini udah dibeli dari bulan Januari Om. Cuman saya belum review sampai sekarang karena bingung. Apa yang mau di-review, bang, motornya enak gimana ya? Cuman mungkin masyarakat kita belum paham aja kalau Kymco ada yang tipe ini. Ya buat yang seneng nyeleneh, kalau dibanding Apenis sih mendingan beli ini ya. Ya Apenis kan harganya 30 juta, ini 24,5 juta. Saya dapat diskon 1 juta kemarin. Jadi cuma 23,5 juta. Ya ini enak sih. Cuman jangan mikirin harga jual kembali Om ya. Yang pasti Kymco hancur. Harga jual kembali kecuali jual sama yang hobi, itu lain cerita. Saya aja beli Villano tuh depan tuh, karena istri saya minta, bentuknya cakep. Memang Villano tuh cakep sih, dari belakang Vespa look banget. Seleranya gitu. Ya itu sih Om, itu doang sih. Tapi kalau buat dipakai, oke. Buat orang-orang yang unik tapi Om ya. Biasanya kayak saya nih yang pecinta motor merek Suzuki gitu, atau suka pakai Suzuki. Saya pecinta tapi nggak fanatik gitu loh. Ya pakai Kymco nyaman, enak. Bantingannya enak, mesinnya halus, getarannya minim, dan maling nggak doyan, itu yang saya incer itu. Jadi kenapa saya pakai motor yang beda-beda, aneh-aneh ya itu karena lebih aman dari maling gitu. Ini unik nih Kymco nih, ada tachometernya digital, terus begitu tuh buka jok bisa dari depan ketika mesin hidup. Jadi kalau mesinnya masih hidup, kondisi on, itu dipencet terus diputar ke kiri, dia ngebuka jok. Lumayan kan, jadi kita buka jok, mesin kondisi masih hidup. Nah ini saya seperti biasa selalu lewat sini nih buat ngetes polisi tidur. Karena memang semua motor tuh pada dasarnya tuh digunakan di Jabodetabek itu ya di seperti ini loh, jalan-jalan seperti ini. Ada polisi tidurnya, ada lobangnya, ada naik turunnya. Jadi harus lulus Om di sini Om. Nah itu depan Villano saya tuh Om, yang bawa istri saya. Emang kalau Villano itu bentuknya cantik ya. Saya ajak kesengsem tuh karena bentuk. Walaupun secara rasa ya lebih enak lah dibanding Pagio, tapi masih enakan Address sih kalau dibanding Villano. Nah ini
balik ke pengetesan si Kimco GP125. Nah ini motornya ini kecil, compact, bannya ring 10. Itu mungkin yang secara desain nggak masuk lah buat selera orang sini, cuman dipakainya asik loh. Kalau belum nyoba mungkin orang nggak tahu, coba dulu baru rasakan. Nyaman sebenarnya Kimco itu. Ya salahnya ya mungkin mereknya nggak familiar, jadi nggak laku di sini gitu loh. Terus ada yang nanya lagi, ini konsumsi BBM-nya berapa Om? Saya sendiri baru pakai motor ini 51 kilo ya, 51 kilo, jadi saya belum bisa menyimpulkan. Tapi kemarin tuh saya ngisi penuh itu sekitar 35 atau 40 ribu gitu. Nah ini saya pakai 51 kilo udah turun 1 bar ya. Kalau kata pengalaman dari beberapa temen yang pakai ini sih 1:37, 1:40 BBM-nya. Ya buat Matic 125 cc cukup irit lah ya, kan dia udah injeksi sih. Dulu saya waktu pakai Trend SR 127, 130, nggak pernah lebih dari 35 waktu saya pakai Trend SR, karena dia masih karbu boros. Kalau ini ya mungkin dapat 37 sampai 40 oke lah. Itulah tarikannya, kalau ditanya lebih enak dari Adres tarikannya, karena 125 cc juga. Mirip-mirip tarikan si Apenis lah yang kemarin saya punya itu. Cuman kalau dari segi kenyamanan lebih nyaman ini dibanding si Apenis. Kalau Apenis itu dia lebar, jadi agak kurang nyaman kalau buat saya gitu loh. Nah, ini jalan-jalan seperti ini oke-oke aja. Jadi jangan takut ya, walaupun ban 10 kecil itu tapi enak loh, enak. Kalau top speednya saya juga belum nyoba top speed, cuman ya mungkin 100 pasti dapat lah. Matic 125 cc ya wajib lah dapat 100 km/jam. Cuman saya tipikal bukan orang yang suka top speed Om, jadi saya sukanya nyantai. Ya oke gitu Om ya. Jadi itu aja sih first impression saya masih Kimco GP125 ini. Nanti kalau udah nyampe bengkel saya videoin secara lengkapnya deh. Dari tampilan body, fitur-fiturnya. Kalau tes jalan cukup lah, ini udah cukup lah, udah mewakili. Kebetulan juga ini kan motor mau saya bawa ke bengkel saya nih, saya taruh di bengkel. Nanti saya ke Depok sama istri saya pakai Pilano, karena Pilano lebar, panjang, jadi buat boncengan lebih lega. Kalau ini enaknya buat sendiri Om. Kalau buat boncengan oke, tapi yang orangnya nggak sebesar saya kan orangnya besar Om. Ya gitu Om ya, kalau ada pertanyaan ditulis aja di kolom komentar, nanti saya coba bantu jawab. Kalau saya gak sibuk Om ya, karena emang lagi full banget nih kerjaan. Oke gitu Om ya, terima kasih dan selamat sore. Ya ini video penampilan fisik dari Kimco GP125 saya. Ini tahun 2023 bulan 1 pembelian, tapi perakitannya 2022. Ya kalau secara fisik ini Om ya, ini dari samping nih, dari samping nih, dari depan. Oke, ini dari samping sebelah kiri, dari samping kanan. Dari belakang gimana? Oke kita lihat dari belakang. Ini dari belakang Om ya. Kita cek satu-satu. Dia tidak ada kickstarternya. Jadi kalau habis aki ya mau nggak mau harus cari aki. Di depan ini tempat buat nyimpen air minumnya cukup gede nih, gede lebar. Dan ini nih helm bawaannya ya. Ini dapat helm bawaannya kayak gini loh. Mereknya apa nih? RVT Impressive. Ini helm bawaan dealer seperti ini dapatnya. Ini decknya luas ya, lebih luas daripada Adres saya malah. Ini ada mata kucingnya. Nah ini yang unik nih, ini hand gripnya malah sama kayak Suzuki Adres saya nih, corak nih. Corak bentuk ukuran sama. Terus dia bandulnya ini di chrome. Di chrome, kalau Adres kan dia hitam. Ini handle kiri untuk pengereman. Pengereman belakang lumayan pakem. Di sini ada saklar jauh dekat, tapi di sini ada passing beam. Ini passing beamnya. Ini saklar sen sama kayak Adres juga. Klakson. Terus di sini dia ada lampu off, lampu senja dan lampu utama. Ini starter, hidupnya seperti ini ya. Nah dia jadi ada RPM nya Om. Ini kalau senjanya on, dia backlightnya nyala. Kalau lampu utamanya on juga nyala juga otomatis. Oke, ini di speedometernya ini ada
Ada jam, ada odometer, ada bensin, ini speedometer, dan ini RPM nih, RPM-nya agak kurang responsif ya. Ada delay, di sini ada mode, ada adjuster, indikator injeksi, indikator sen, lampu jauh, dan ini tanda oil service. Seperti itu ya, Mas. Jadi menunya seperti itu. Gantungannya ada sedikit pelindung di atas ini, tapi nggak guna juga sih pelindung begini. Kalau kayak Filano yang begini ini guna nih pelindungnya. Terus di sini ada juga nih sangkutnya, jadi sangkutnya dua, di sini sama di sini. Nah, dua. Terus untuk buka itunya, buka step belakangnya begini aja nih. Nah, tuh ya. Ada kereta lewat nih, jadi berisik. Ini lampu belakang kalau senja nyala begini, ketika dia rem nyala. Nah, ini udah full LED om ya, kecuali lampu senya dia masih bohlam nih. Ini ban belakangnya ring 10 ukuran 3,5. Ini filter udara, ini shock breakernya tidak bisa di setel alias fix, tapi cukup empuk. Ini behelnya ini kalau mau dipasangin box tinggal pasang nih brake padnya. Oke lah. Ini ada pelindung cipratan airnya, hager. Ini penampakan cover kipas dan mesinnya seperti biasa om ya. Ini saya biasa pakai push step ini buat motor Cina nih om, dia lebih kuat kalau Kymco. Nah ini yang unik nih om, ini di Indonesia mesin hidup. Kita mau buka jok cukup caranya begini, kita tekan ke bawah, kita putar ke kiri. Ini udah ngebuka nih. Nah joknya ada pegasnya nih, kayak punya X-Max, N-Max tuh. Ini kalau ngisi bensinnya di sini om, tinggal diputar aja. Dan dia nih, nah tuh ada karetnya, jadi nggak jatuh. Ya om ya. Dulu sih setahu saya ini ada kuncinya, sekarang udah nggak ada kuncinya. Oke, ini bagasinya, bagasi lumayan luas. Dia dapat oli, kalau pembelian dapat oli Idemitsu. Buku petunjuk, dapat kaos juga, kaosnya kaos Kymco ini. Kaos Kymco, ini plastik joknya, dan udah dapat toolkit. Nah ini dapat toolkit nih, biasalah kunci busi biasanya. Nah ini penampakan bagian bawah joknya, dalam joknya. Ini keluhan saya nih om, jadi walaupun joknya tebel, tapi ini joknya busanya keras. Tuh, busanya keras, mungkin kulitnya juga sih ya, kulitnya ini nggak enak nih. Jadi kalau mau nyaman ya diganti busa latex, diganti kulit pakai MBTEC, enak. Nah ini rem depannya, remnya pakem, depan belakang nggak ada keluhan. Bohlamnya juga dia udah pakai HS1. Jadi kalau kita mau ganti LED tuh pakai punya H4 bisa. Lampu dekat, lampu jauh. Lampu senjanya dia di atas dia, lampu senjanya. Nah, senjanya di atas. Kalau ini sen nih. Nah, ini sen. Kiri dan kanan. Sennya ada bunyinya. Tuh. Ada bunyinya. Nah, oke. Ini depan nggak ada spakbornya om. Depannya jadi spakbornya itu menangkap bodi. Ini piringannya kayak ada blade-blade-nya gitu ya. Ini kalau Kymco saya yang dulu sih bisa pakai punya Satria FU bagian belakang sama. Ini harusnya kalau masih sama dudukan bautnya bisa buat pakai FU juga nih. Ini kalipernya 2 piston ya. Ini pakem banget nih asli. Dan dia ada pelindung lumpurnya tuh. Makanya nih kaliper ini banyak dipakai sama motor KLX nih karena lumayan bandel. Kalau buat ngusuk-ngusuk di lumpur nggak gampang macet. Oke, jadi itu om ya penampakan fisiknya dari Kymco GP125. Videonya yang jalannya nanti saya sambung setelah video ini. Oh dibandingin sama Grand Filano ya seperti ini ya. Oke gitu om ya. Kalau ada pertanyaan ditulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, terima kasih dan selamat siang.